Film ini bukan film romantis biasa, tapi film ini menunjukkan ketulusan, pengorbanan, dan cinta sejati seorang kurir makanan yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap wanita tunarungu. Awalnya biasa-biasa saja, tapi setelah tahu plot twistnya, kalian semua pasti nggak bakal nyangka. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Yungjun yang merupakan anak dari pemilik restoran. Jadi saat itu ibunya meminta Yungjun untuk menjadi kurir makanan karena setelah lulus kuliah sampai sekarang ia masih nganggur dan milih-milih pekerjaan. Ibunya berjanji akan memberi uang saku lebih banyak dari biasanya jika Yungjun mau. Akhirnya, Yungjun pun sepakat dan mulai mengantar makanan ke sebuah kolam renang khusus penyandang disabilitas. Saat tiba, pandangannya langsung tertuju pada seorang wanita cantik yang bernama Yorum. Ia sampai gagal fokus dan hampir lupa tujuannya datang ke sini untuk apa. Setelah itu, Yungjun bertanya pada seorang wanita yang sempat berbicara dengan Yorum. Kebetulan orang di hadapannya adalah adik Yorum yang bernama Gayul. Yungjun memanfaatkan sedikit kemampuannya dalam berbahasa isyarat untuk berkomunikasi. Dalam obrolannya itu, Yungjun sempat meminta nomor telepon Yorum, namun Gayul menolaknya. Di perjalanan pulang, Yungjun melihat Yorum yang kesulitan dengan motornya. Melihat kesempatan ini, ia menghampirinya dan menawarkan bantuan. Setelah dipastikan, motor Yorum mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga perlu dibawa ke bengkel. Melihat Yorum yang terburu-buru, Yungjun menawarkan motornya agar bisa digunakan oleh Yorum, sedangkan dirinya membawa motor Yorum ke bengkel. Karena tak ada pilihan lain, Yorum pun sepakat dan mereka bertukar telepon. Sementara itu, Yorum yang sibuk dengan kuliah, kerja paruh waktu, dan harus menjemput adiknya, tak menyadari bahwa ada pesan masuk dari Yungjun. Malam itu, Yungjun gelisah menunggu balasan, sementara Yorum terjebak dalam kesibukan hariannya. Hingga keesokan harinya, akhirnya Yorum membalas pesan tersebut dan mereka membuat janji untuk bertemu di tempat kemarin. Sebelum pertemuan itu, Yungjun mencuci motornya dengan penuh semangat agar terlihat seperti baru. Selesai itu, Yungjun langsung berangkat ke tempat yang dijanjikan. Di sini, akhirnya mereka berkenalan karena kemarin belum sempat melakukannya. Yorum terkejut melihat kondisi motornya karena selain diperbaiki, motornya juga sangat bersih. Yorum hendak mengganti biaya perbaikan motor, namun Yungjun menolak menerima uang itu. Dan sebagai gantinya, Yorum memutuskan untuk mentraktir minuman sebagai bentuk terima kasih. Saat mereka duduk bersama dan menikmati minuman, Yungjun terus mencuri pandang ke arah Yorum dan semakin terpesona dengan kecantikannya. Perasaan yang awalnya tumbuh sedikit, kini membesar dan membuatnya semakin jatuh cinta. Namun, pertemuannya saat ini berlangsung singkat, karena Yorum harus pergi untuk bekerja paruh waktu. Sejak saat itu, ia jadi semangat dan rajin membantu di restoran ibunya, dan bahkan mulai belajar membuat makanan. Tentu saja orang tuanya merasa heran dengan perubahan sikap anaknya, sehingga mereka menebak-nebak bahwa ada sesuatu yang terjadi. Beberapa hari kemudian, ia kembali bertemu dengan Yorum dan membawa makanan yang dibuatnya sendiri. Yorum tampak menikmati makanan tersebut, bahkan memuji makanan yang dibuatnya. Dengan polosnya, Yorum memberi uang untuk membayar makanannya. Sementara, kita akan diperlihatkan pada sisi kehidupan Yorum. Pada malam itu, ia sedang menghitung tabungan hasil kerja paruh waktu. Yorum mengambil banyak pekerjaan paruh waktu untuk membiayai untuk membiayai latihan renang adiknya yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade. Keesokan harinya di kolam renang, sekelompok ibu-ibu menolak keberadaan penyandang disabilitas yang berlatih di sana. Tindakan ini memicu amarah sang pelatih. Kejadian itu tentu membuat Yorum sedih.
Untuk menghiburnya, Yongjun mengajak mereka keluar dan membawa mereka ke bar untuk menghabiskan waktu bersama. Selain menikmati minuman, Yongjun mengajak mereka mendekat ke speaker besar dan menyuruhnya untuk merasakan getaran suara dari musik tersebut. Tentu saja, tujuan Yongjun membawanya ke sana agar mereka bisa merasakan dunia yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang bisa mendengar. Setelah menghabiskan waktu bersama, Gayul berterima kasih pada Yongjun karena telah menghiburnya. Ia pun memutuskan pulang lebih dulu dan membiarkan kakaknya berduaan dengan Yongjun. Saat Gayul pergi, keadaan saat ini berubah menjadi canggung dan membuatnya sama-sama menjadi kaku. Meskipun tidak banyak kata yang terucap, mereka sangat menikmati kebersamaan ini. Sesampainya di rumah, Gayul langsung bertanya tentang hubungan kakaknya dengan Yongjun. Namun, Yongjun menyangkalnya, meski sebenarnya dia juga memiliki perasaan pada Yongjun. Singkat cerita, akhirnya kompetisi renang pun telah tiba. Dengan kemampuan dan tekadnya yang kuat, Gayul berhasil memenangkan perlombaan dan meraih peringkat pertama. Meski memiliki keterbatasan dan kekurangan, bukan tak mungkin untuk meraih mimpi besar. Hal ini tentu membuat sang kakak bangga terhadapnya. Dengan gembira, Yorum segera memberitahu hal ini pada Yongjun. Mendengar kabar baik ini, Yongjun pun ikut senang dan mengucapkan selamat pada Gayul. Setelah itu, Yorum memberitahu adiknya jika ia akan berkencan dengan Yongjun. Mendengar hal ini, sang adik terlihat begitu antusias melihat sang kakak jatuh cinta untuk pertama kalinya. Ia bahkan membantu mempersiapkan pakaian yang akan digunakan oleh Yorum ketika berkencan. Sementara itu, Yongjun mempunyai ide untuk membekali makanan untuk Gayul agar kakaknya tidak khawatir selama berkencan dengannya. Dengan meminta bantuan Jejin, sahabatnya, ia menyuruhnya untuk mengantarkan pesanan tersebut di depan pintunya sambil menakutinya bahwa yang memesan makanan tersebut adalah orang yang menyeramkan. Selama mereka berkencan, Jejin lantas mengantarkan makanan sesuai permintaan dari Yongjun. Namun, semua itu berubah ketika Gayul membuka pintu. Jejin terkejut dan mulai terpana dengan kecantikannya. Tak lama setelah Jejin pergi, terjadi sebuah konsleting listrik di apartemen Gayul sehingga asap tebal memasuki kamarnya. Seketika, Gayul pun panik dan berusaha keluar melalui lift sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Sementara itu, Yongjun dan Yorum asik berdua dan bersenang-senang bersama menikmati kencan pertamanya hingga malam tiba. Merasa jika ini adalah momen yang tepat, Yongjun pun menyiapkan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, belum sempat melakukan hal itu, Yorum tiba-tiba menerima sebuah pesan yang membuatnya panik. Tanpa pikir panjang, ia pun segera bergegas pergi dan meninggalkan Yongjun sendirian. Beberapa saat kemudian, kondisi Gayul akhirnya membaik. Namun, Yorum sangat menyesal karena telah meninggalkan adiknya sendirian, terlebih lagi waktu Olimpiade semakin dekat. Dan Yorum khawatir jika semua kerja keras Gayul selama 10 tahun akan sia-sia jika kondisinya tidak pulih sepenuhnya. Gayul pun berusaha meyakinkan kakaknya bahwa dirinya akan berhasil lolos ke Olimpiade. Sejak kejadian itu, Yorum mulai menjauhi Yongjun. Ia mengabaikan semua pesannya dan merasa bersalah karena telah meninggalkan adiknya saat itu demi pergi bersama Yongjun. Sementara itu, Yongjun semakin galau karena semua pesannya diabaikan dan juga ia merasa bingung kenapa Yorum tiba-tiba menjauhinya. Di sisi lain, Gayul juga merasa frustasi lantaran kondisi fisiknya kini tak seprima kemarin. Bahkan, nafasnya sering tersenggal-senggal dan peluangnya untuk lolos seleksi semakin kecil. Melihat kondisi sang adik terpuruk, Yorum pun berusaha membantunya. Namun, Gayul justru merasa bahwa kakaknya terlalu ikut campur dalam hidupnya. Bahkan kini Gayul mulai menghindari Yorum dan lebih memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya, sehingga kini ia sering pulang larut malam. Yorum pun sangat sedih dan bingung karena merasa gagal dalam mengurus adiknya.
Keesokan harinya, Yungjun datang ke rumah Yorum dan sudah menunggunya sedari tadi. Yungjun pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Yorum tiba-tiba menjauh. Ia bahkan bertanya-tanya apakah dirinya melakukan kesalahan sehingga membuatnya seperti ini. Bukannya menjelaskan, Yorum justru menyuruhnya untuk menjauh dan berhenti mencarinya. Mendengar perkataan itu, Yungjun pun merasa sedih. Hyungjun pun merasa sedih. Padahal selama ini dirinya selalu merasa peduli dan mencemaskan Yorum. Setiap hal yang ia lakukan untuk Yorum semuanya tulus dari hatinya. Hyungjun merasa jika Yorum tidak memikirkan perasaannya. Mendengar perkataan barusan, Yorum pun menjadi kesal. Ia merasa jika mengurus hidupnya sendiri saja sudah sangat sulit. Tetapi Hyungjun justru memintanya untuk memikirkan hidupnya. Dengan berat hati, Yorum berkata jika kehadiran dirinya membuatnya cukup melelahkan. Perkataan ini justru membuat Hyungjun sangat terluka. Setelah kejadian itu, Yungjun selalu murung dan terus memikirkan Yorum. Ia seperti tidak mempunyai harapan lagi untuk melanjutkan hidupnya, lantaran dirinya sudah tidak memiliki semangat untuk hal itu. Kehidupannya terlihat begitu suram ketika orang yang sangat ia cintai telah mencampakkannya. Di sisi lain, Yorum tak sengaja melihat adiknya menangis ketika berlatih. Karena hal ini, ia kembali dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang begitu besar. Kondisinya saat ini membuat peluang Gayul untuk menggapai impiannya sangatlah kecil, dan perjuangannya selama 10 tahun telah sia-sia. Yorum pun meminta maaf atas kecerobohannya yang membuat Gayul seperti ini, dan juga ia begitu menyesal atas perbuatannya. Gayul meminta kakaknya untuk tidak terus memperdulikannya hingga ia lupa untuk memperdulikan diri sendiri. Gayul merasa terseret atas sikap kakaknya yang memperlakukannya seperti anak kecil. Mendengar perkataan barusan, seketika Yorum pun mengeluarkan air matanya. Keesokan paginya, Ibu Yungjun mengajak anaknya berbicara secara pribadi. Ia melihat perubahan sikap Yungjun dan bertanya apakah putranya sedang patah hati. Dengan jujur, Yungjun mengungkapkan jika dirinya memang menyukai seseorang. Tetapi, wanita itu selalu mementingkan kehidupan adiknya dibanding dirinya sendiri. Ia juga berterus terang kepada sang ibu bahwa wanita yang dicintainya adalah seorang penyandang tunarungu. Mendengar pengakuan itu, sang ibu merasa terkejut. Sementara itu, Yorum berkunjung ke rumah orang tuanya. Mereka pun mengobrol dan ibu Yorum memberi nasihat pada putrinya. Ia ingin Yorum lebih memperhatikan dirinya sendiri, bukan fokus pada kehidupan kakaknya atau bahkan orang tuanya. Ibu, ayah, dan adiknya sama-sama penyandang tunarungu. Namun sang ibu ingin semuanya hidup dengan bebas. Singkat cerita, Yorum akhirnya menemui Gayul dan hubungan mereka kini kembali membaik. Gayul spontan bertanya mengapa kakaknya tidak menjalin hubungan dengan Yungjun. Yorum pun menjawab jika dirinya selalu menyusahkan pria tersebut sehingga ia memutuskan untuk menjauhinya saja. Gayul pun memberi semangat untuk tidak menyerah pada impiannya dan terus berusaha untuk hal yang ia inginkan. Di sisi lain, Ibu Yungjun memberitahu suaminya jika wanita yang disukai oleh anaknya ternyata tidak dapat mendengar dan berbicara. Karena hal itu, wanita tersebut menjauhi Yungjun agar tidak selalu merepotkannya. Ayah Yungjun meresponnya, jika ia tidak keberatan meskipun pacar Yungjun seorang tunarungu asalkan memiliki hati yang baik. Beberapa hari kemudian, Yungjun yang sedang bosan pergi ke kolam renang dan tak sengaja melihat Yorum yang sedang berenang sendirian. Tanpa Yorum sadari, Yungjun diam-diam memperhatikannya. Meski tahu Yorum tak akan mendengarkan suaranya, Yungjun meminta maaf karena tak pernah mengerti perasaannya. Ia benar-benar mencintai Yorum dan berjanji akan membuatnya selalu tersenyum karena ia sangat menyukainya. Tiba-tiba, Yorum pun tersenyum dan iseng menarik Yungjun hingga terjatuh. Kini, hubungan mereka kembali membaik. Yungjun mengajak Yorum untuk bekerja di restoran orang tuanya, sekalian ia ingin memperkenalkan Yorum pada mereka.
Awalnya Yorum sempat ragu dan takut merepotkannya. Namun Yungjun meyakinkannya bahwa Yorum adalah sosok yang rajin dan baik hati. Justru kehadiran Yorum akan membuat kedua orang tuanya merasa senang. Setibanya di restoran, kehadirannya disambut baik oleh kedua orang tua Yungjun. Mereka bahkan terkesan dengan kecantikan dan keramahan Yorum. Mereka memperkenalkan dirinya kepada Yorum dengan kertas yang berisi tulisan. Lalu, ibu Yungjun meminta Yorum untuk menjalin hubungannya kembali bersama Yungjun. Ia juga akan senang dan merestui hubungan mereka berdua. Akan tetapi, 네, 좋아요. dan ya, semuanya terkejut terutama Yungjun. Mereka tak tahu bahwa Yorum adalah orang satu-satunya yang normal dalam keluarganya. Yang lebih gong lagi, semua ungkapan Yungjun di kolam renang kemarin telah didengarnya. Ternyata selama ini Yorum memilih untuk diam karena mengira jika Yongjun penyandang tunarungu juga. Karena dari pertemuan pertama hingga saat ini selalu menggunakan bahasa isyarat. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membangun hubungan kembali dan Yorum akhirnya bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Di sisi lain, Gayul yang sedang berlatih didatangi oleh seseorang yang ternyata dia adalah Jejin. Awalnya Gayul tak mengetahui siapa dirinya. Namun saat Jejin menggunakan helmnya, barulah ia tahu jika Jejin adalah orang yang sempat menolongnya saat terjebak di dalam lift. Karena ternyata orang yang menyelamatkan Gayul saat itu adalah dirinya. Dengan gugup, Jejin mengungkapkan bahwa ia menyukai Gayul. Lalu Gayul pun tersenyum dan film pun selesai.